BLT tambahan berupa bantuan uang tunai untuk anggota PKH dan BPNT untuk kuota penerima 20,6 juta. Kapan akan dicairkan dan berapa besaran jumlah yang akan diterima oleh KPM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bertambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada semuanya tentang informasi terbaru seputar bantuan sosial pemerintah, baik itu PKH, BPNT, dan bantuan tambahan di luar dari bantuan reguler Kementerian Sosial. Teman-teman, ada berita terbaru bahwasanya pemerintah kembali akan menambahkan anggaran bansos sebagai bentuk bantuan langsung tunai yang akan diberikan oleh pemerintah kepada KPM, PKH, dan BPNT. Jika pada bulan April dan Mei lalu, KPM, PKH, dan BPNT menerima bantuan tambahan berupa subsidi minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk mengantisipasi dampak kenaikan minyak goreng kala itu yang melonjak. Nah, kali ini teman-teman, pemerintah kembali merencanakan memberikan bantuan tambahan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat KPM yang ada di DTKS. Baik itu penerima bansos PKH murni, BPNT murni, dan penerima PKH yang juga menerima bantuan BPNT. Nah, teman-teman, mungkin bertanya-tanya ya, dalam rangka apa sih pemerintah kembali akan mengucurkan bantuan tambahan ini? Apakah mekanisme penyalurannya sama seperti dengan BLT minyak goreng nantinya? Nah, kalau untuk BLT minyak goreng teman-teman kemarin itu ya, untuk alokasi 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni dengan nominal bantuan Rp100.000 per bulan. Sehingga total 3 bulan yang dirapel menjadi Rp300.000. Nah, untuk rencana bantuan tambahan ini apakah bantuan serupa BLT minyak goreng? Tapi rasa-rasanya untuk harga minyak goreng saat ini sudah stabil harganya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas kenapa pemerintah akan mengucurkan kembali bantuan tambahan untuk 20,6 juta KPM yang ada di DTKS. Apakah ini pengganti BLT minyak goreng, baik itu penerima bansos PKH murni, BPNT murni, dan penerima PKH yang juga menerima bantuan BPNT? Simak videonya sampai habis. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar di-subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu berlangganan gratis dari channel PKH Reportase. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan tentunya dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kementerian Keuangan mengkaji pemberian tambahan bantuan sosial bansos jika harga bahan bakar minyak BBM subsidi diputuskan untuk naik. Sinyal kenaikan harga BBM sudah dilontarkan sejumlah menteri di tengah anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang terancam jebol. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menyebut pihaknya telah menerima masukan dari berbagai pihak untuk menambah bansos kepada masyarakat miskin dan rentan apabila harga BBM kemudian dinaikkan. Ia mengaku pihaknya juga tengah memikirkan masukan tersebut, sementara sudah dibuat eksersis kebutuhannya, kata Made kepada katadata.co.id Jumat 26 Agustus. Namun ia tidak merincikan opsi apa saja yang disediakan Kementerian Keuangan tersebut. Adapun desain tambahan bansos yang akan diberikan nantinya akan bergantung pada kebijakan yang dipilih oleh Presiden. Kementerian Keuangan sebelumnya juga telah menyediakan cadangan untuk tambahan bantuan sosial dari dana PEN sebesar 18 triliun. Namun, Made tidak merincikan apakah opsi penambahan bansos untuk BBM nantinya termasuk akan mengambil dari dana cadangan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana pada Kamis 25 Agustus juga menyebutkan pemerintah akan memberi bansos sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan. Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa, kata Airlangga.
Nah, adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar 502,4 triliun. Tetapi seiring kenaikan harga minyak dunia, nilai tersebut beresiko tidak akan cukup sampai akhir tahun. Itu artinya pemerintah memerlukan tambahan anggaran subsidi energi sebesar 195,6 triliun jika tidak ingin menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah tampaknya tidak akan menambah anggaran subsidi. Hal ini seiring dengan komentar sejumlah menteri beberapa pekan terakhir yang mengisyaratkan harga bahan bakar subsidi segera naik. Jika mengacu pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan sebelumnya, harga BBM seharusnya naik pekan ini. Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN, kata Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat 18 Agustus. Jokowi juga menyebutkan Indonesia beruntung tak ada antrian BBM berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS. Sebagian besar masyarakat mengharapkan sejumlah bantuan agar tak perlu keluar rumah. Bantuan-bantuan terutama diperlukan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diperpanjang. Nah, bantuan yang paling diharapkan adalah sembako, seperti yang dikemukakan 50% responden. Kebutuhan sembako paling diharapkan masyarakat yang kesehariannya mengurus rumah tangga dan menganggur. Selain itu, obat dan pelayanan kesehatan masuk prioritas kedua, sebab ada 39,5% responden yang membutuhkan bantuan tersebut guna mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, pemerintah akan menyiapkan bantalan sosial untuk masyarakat apabila bahan bakar minyak BBM naik. Kenaikan harga harus diambil karena semakin memberatkannya anggaran subsidi. Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia Hari Hikmat mengungkapkan langkah pemerintah terkait kajian dampak jika harga BBM subsidi dinaikkan. Hari menyebutkan potensi kenaikan harga BBM tidak dapat dihindarkan karena memang beban APBN semakin besar. Sehingga guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap warga miskin dan rentan miskin, yakni sekitar 20,6 juta keluarga karena akan paling berdampak. Seperti apa antisipasi Kementerian Sosial terhadap dampak kenaikan harga BBM? Ikuti keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Hari Hikmat pada Profit CNBC Indonesia. Pemerintah saat ini masih dalam proses mengkaji secara lebih komprehensif atas upaya kita untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. Dan sore ini juga akan ada rapat terbatas para menteri dipimpin oleh Menko Perekonomian, ya. Sehingga keputusan akhir memang masih dibahas dan juga sudah tentu akan ada arahan dari Bapak Presiden. Tetapi indikasi bahwa kenaikan harga BBM kelihatannya sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Itu bisa menggunakan mekanisme yang sudah ada dan sudah cukup mapan. Seperti misalkan men-top up bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan atau men-top up program bantuan sosial pada program sembako. Itu merupakan salah satu alternatif karena peningkatan keputusan untuk menaikkan harga BBM ini sudah tentu harus diiringi secara langsung oleh upaya kita untuk memperkuat bantalan sosial sehingga tidak banyak masyarakat yang bisa terpuruk akibat kenaikan harga BBM ini, terutama kenaikan harga, daya beli mereka semakin berkurang. Kita tidak berharap dampak dari kebijakan penyelesaian secara struktural ini diikuti dengan munculnya kemiskinan baru. Baik. Sobat YouTube, demikian informasi mengenai bantuan tambahan uang tunai BLT untuk anggota PKH dan BPNT untuk kuota penerima 20,6 juta. Kapan akan dicairkan dan berapa besaran jumlah yang akan diterima oleh KPM? Nah, pemerintah belum memberikan keterangan resminya. Kita berharap cepat atau lambatnya terkucur dana bantuan tambahan ini. Semoga memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jadi teman-teman, perlu kami informasikan bahwa BLT yang nantinya akan terkucur bukanlah pengganti dari BLT minyak goreng. Karena BLT minyak goreng hanya berlaku pada bulan April, Mei, dan Juni kemarin. Nah, ini merupakan BLT dari dampak kenaikan harga BBM. Jika berita ini bermanfaat, bagikan ke media sosial atau grup-grup teman-teman punya. Jika ada pertanyaan, langsung diketikkan pada kolom komentar. Like dan share jika berita ini bermanfaat. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.